Yang tak pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi. Wa fil ghairi ayat bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi. Yang sangat kami hormati Bapak Ibu guru, khususnya Bapak Manajemen SMK.com, Bapak pemirsa sekalian, muslim muslimat rahimakumullah, wabil khusus anak-anak PDI SMK.com Malang yang kami banggakan, dan seluruh pemirsa yang mengikuti acara pada malam hari ini, baik melalui YouTube sekolah atau Instagramnya Asufu Pesantren Asyifa, seluruh alumni Asyifa, dan juga Instagramnya PDI Mokles. Alhamdulillah pada kesempatan pada malam hari ini kita bisa dikabulkan oleh Allah, bisa bersama-sama bertemu walaupun secara virtual, tapi paling tidak semoga pertemuan ini menjadikan pintu tambahan rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalah pentingnya juga semoga momen ini khususnya di bulan Rabiul Awal kita bersama-sama untuk mempelajari kembali dengan menguatkan diri kita agar kita bisa mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sekedar mahabbah cinta memuji Rasulullah, tetapi juga mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai bukti kita cinta kepada beliau adalah menghidup-hidupkan sunnahnya, membiasakan sesuatu yang atau amal perbuatan yang dicintai sama Rasulullah. Dan juga kita bagaimana caranya kehidupan sehari-hari ini ya tidak jauh lah dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu di antaranya sunnahnya adalah pintu pernikahan. Nah ini, anak-anak khususnya ini kan sudah pada bagian 2 kita yang sudah kita bahas bulan lalu, itu tentang nikah muda yang sekarang sudah menjadi tren. Saya berharap tidak menjadi hal tren saja, tetapi tren ini menjadi sesuatu yang baik ke depannya dengan dibarengi oleh ilmu. Jadi trennya usia nikah muda, tapi ilmunya tua. Nah, itu istilahnya. Ada orang dulu ya, wong biyen itu luwih akeh nikah iku umur-umur mari sekolah SD, tamatan SD madrasah. Nah, sekarang tamatan madrasah itu kalau kita usianya kan 12 tahun, 13 tahun. Nah, itu. Orang dulu juga paling tidak tamatan MTS, SMP, itu juga banyak nikah itu. Nah, dari sisi ini maka nggak salah jika orang dulu kalau punya anak itu 9, 10, 12, bahkan untuk membuat pemain basket aja tidak susah. Untuk membuat pemain bola voli aja nggak susah gitu. Kenapa? Ada satu tren di mana tren ini menjadi hal yang baik nanti, asalkan tadi dengan beberapa syarat. Nah, sudah kita kupas bersama. Orang dulu ilmunya tidak begitu banyak, tetapi apa? Mengamalkan satu ilmu yang sedikit yang dia pahami itu begitu hebatnya. Apa di antaranya? Kalau sudah siap bekal,
sudah dapat hasil nafkah, kerja, punya sawah, punya ladang, beliau nikah. Itu hal yang bagus. Apa yang terjadi sekarang? Orang dulu kalau nikah itu langgeng. Langgeng, kenapa? Karena ada ketawaduan, ada kepercayaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariatnya itu dikedepankan. Loh, kenapa sekarang saya dikedepankan? Orang dulu tidak pernah kenal itu. Singkatnya dijodokno, oh konsesi oleh anak koncone bapak nak yo. Iku lho Pak Kaji, iku lho anak bapak, koncone bapak iku pas anggawakmu. Karena tawadhu sama orang tua, nggih Pak. Lho yo dadi itu. Enggak pakai bla bla bla, enggak pakai kenalan, ketemu ning tidak pakai gitu. Jadi sudah dadi anak itu ya anak. Kalau kita maju lagi ke konsep yang lebih bagus lagi ke depan, tahun lagi ke depan lagi itu, sekarang sudah mulai berbalik. Kalau orang dulu mau nikah, apa kata orang tua, tidak. Nah, kalau sekarang dibalik, kalau nikah, apa kata anak. Sekarang kita ada satu hal yang jadi masalah. Ini ridho orang tua, ridho Allah tergantung orang tua, apa ridhonya Allah itu katut sama ridhonya anak nanti dengan ridho orang tua. Ini jadi pembahasan utama. Nah, sekalian di bagian 2 ini saya kuatkan lagi. Kemarin kita sudah bahas masalah hukum. Jika memang orang itu yang pertama, ya, sudah punya penghasilan, kemudian cukup umur, yang undang-undang terbaru adalah usia 19 tahun, ya, diantaranya, kemudian dia punya pekerjaan dan khawatir ada hal yang bisa menumbuhkan maksiat, maka nikah hukumnya wajib. Yang kedua, jika memang dia nanti itu punya pekerjaan, kemudian dia itu mampu mengendalikan diri dari perbuatannya maksiat, ada jodohnya, maka nikah bagi dia hukumnya sunnah. Orang kalau mampu, dia tidak ingin nikah, walaupun penghasilan pas-pasan, jodohnya ada, maka dia boleh nikah, boleh juga tidak. Intinya mubah. Ketika dia nikah, tidak punya pekerjaan, kemudian ikhtiarnya tidak ada. Dia dalam hidupnya itu sudah punya jodohnya, ada pasangannya. Ilmunya terbatas, tapi tidak mampu menahan nafsunya, maka dia dimakruhkan. Kenapa? Karena nafsu itu ada cara untuk mengatur. Saat Nabi Muhammad SAW, ketika ada seorang pemuda kemudian hidup, dia tidak mampu menahan nafsunya, fa'ali bisyam, kata Nabi, maka cara ngekangnya, cara ngetuknya dengan cara puasa. Fa'ilin atau bilibasari fa'asuni lifarji, karena itu adalah untuk menjaga pandangan dan menjaga kehormatan. Itu diantara ada cara. Tetapi kan pekerjaan utama untuk membuat dia hidup, khawatir nanti tanpa ilmu menjadi rusak rumah tangganya, maka nanti menjadi makruh. Nah, nanti ketika dia hidup, dan sekalian, kemudian dia itu sudah punya penghasilan, jodoh sudah punya, kemudian dia itu secara nafsu itu juga tidak mampu, tetapi tujuannya itu untuk merusak kehormatan calon pasangannya atau merusak kedudukan seorang istri karena dendam pernah disakiti oleh perempuan, maka nikahnya hukumnya haram. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang kita persiapkan nanti ketika kita mau nikah jenjang seperti itu. Tahun 74 nikah itu usia 17 tahun. Tahun 99 undang-undang pernikahan itu nikah dibolehkan usia 19 tahun. Nah, sudah kita bahas pertemuan yang lalu, harus ada ilmu, pendidikan, kemudian usia memenuhi syarat. Yang keempat, dia itu sudah punya jodoh. Yang kelima, keluarga menyetujui, ada komunikasi yang beda dengan keluarga. Kemudian yang keenam adalah secara hukum dunia dia sudah punya penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Maka ini yang nanti harus kita jadikan dasar pertemuan kita pada malam hari ini. Nah, apa sih yang harus kita lakukan, yang anak-anak lakukan, bisa sekalian lakukan. Yang pertama, ketika akan menikah,
usia dini tidak jadi masalah. Kok basa Jawa nih, usia muda tapi ilmunya itu dewasa. Nah, dibolehkan, patut untuk nikah itu. Apa yang akan lakukan nanti ketika akan menikah? Yang pertama, pesan yang pertama, janganlah mencari istri, tetapi carilah ibu untuk anak-anak kalian. Artinya apa? Sudah punya ilmu sebagai seorang ibu rumah tangga. Artinya dia nikah bukan hanya karena nafsu, tapi nikah siap akan dititipi oleh Allah amanah. Berikutnya, ketika menikah, wahai perempuan, ketika kamu mau nikah, janganlah mencari suami, tapi carilah ayah bagi anak-anak kalian. Artinya, carilah seorang figur laki-laki yang bisa menjadi imam rumah tangga yang baik. Nah, ketika kamu nikah, jangan hanya cari wajahnya, jangan hanya cari pekerjaannya, jangan hanya cari gajinya berapa, sudah punya apa. Jangan cari itu. Kenapa? Darul akhirah, barang siapa ketika hidup yang menjadi kecondongan pikirannya dan hatinya adalah urusan dunia, maka Allah mengatakan, wahai dunia, jadikan dia budakmu. Maka orang seperti ini nanti hidupnya tidak pernah akan bahagia, tetapi akan ditumpui dunia. Dia dikendalikan oleh dunia. Maka orang ketika dikendalikan dunia, bahasa Jawa di kedunian, tidak pernah akan bahagia. Kemudian yang berikutnya, ketika melamar, nah ini khitbah, lamaran. Apa yang kalian lakukan nanti? Yang pertama, perhatikan ini. Wahai para pemuda-pemudi, rungokno. Anda bukan sedang meminta kepada orang tua atau wali si gadis semata, tetapi Anda ingin meminta kepada Allah melalui orang tua dan wali si gadis. Nih, para pemuda sing nom-nom arek-arek bediki khususnya sing ngono ya rungokno iki. Ya, lagi-lagi perhatikan. Anda ketika khitbah atau melamar, itu bukan sekedar meminta kepada wali atau orang tua dari perempuan itu, tapi kamu meminta kepada Allah melalui orang tua atau wali si gadis. Karena anak adalah amanah dari Allah. Berarti pertanggungjawabannya adalah keyakinan kita hanya kepada Allah. Sehingga nanti hati-hati, akad itu bukan sekedar mengambil hak, tetapi amanah Allah melalui orang tuanya. Sebaliknya, sama dengan juga yang perempuan nanti. Ketika khitbah, kamu perhatikan bahwa ketika mengiyakan lafaz itu, bukan sekedar mengiyakan dengan perpindahan wali kepada calon suamimu, tetapi nanti kamu di situ adalah bakti, akan melepas tanggung jawab dari orang tua kepada calon suamimu, yang nanti akan menjadi sah ketika akad itu terjadi. Dan ini harus hati-hati. Kenapa? Bukan sekedar apa yang dibayangkan sesuatu yang honeymoon lah, yang dibayangkan ketika malam pertama lah, yang dibayangkan tentang wah macam-macam. Awas, itu memang penting, tapi itu bukan yang paling penting. Yang ketiga, ketika akad nanti, apa yang diperhatikan? Anda nanti berdua bukan menikah di hadapan penghulu secara esensi agama, tetapi Anda itu menikah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ada amanah besar di situ. Jadi ingat ketika akad nikah. Makanya secara akal kita itu kayak gampang ya, lafaz ngono tok sudah pindah satu yang haram jadi halal kan gampang saja itu. Tapi di balik itu ada amanah besar. Apa yang kamu mau? Bisa kamu menjalankan amanah itu? Ini yang perlu. Kemudian nanti ingat, biasanya orang datang kan ada cara untuk mendatangkan itu dengan tujuan macam-macam. Kenapa? Nabi menyampaikan, kapan kamu nikah atau mengundang untuk walimatul urus, harus kamu kabarkan, kabari kamu tetangga kamu. Nabi mengatakan minimal kamu menyembelih kafidda, seekor domba. Nah, itu diantara kenapa dibagi itu tetangga, agar apa? Tidak menjadi fitnah dalam hidup. Catat, Anda mengundang bukan untuk mencatat berapa amplop yang kamu dapat nanti, berapa buwan yang kita dapat, tetapi berapa jumlah doa yang kita dapatkan. Artinya, ketika kita ngabari orang lain itu adalah untuk memohon doa restu
bukan sekedar mengucapkan selamat kebahagiaan atas kita, tetapi berapa banyak dan doa apa yang dia sampaikan ke kita. Itu harus dicatat. Kemudian ingat nanti dalam sisi lain bahwa syukuri apa yang sudah kalian dapatkan dan lakukan apa yang harus kalian amalkan. Dalam sisi ini, maka sekalian di bagian kedua ini ketika kita bahas tentang pernikahan muda, enak enggak kira-kira itu? Nanti ada pertanyaan loh itu, ada hal yang penting. Ini anak muda biasanya, ini bagi cowok berpikir, tapi bagi cewek tidak ada masalah. Kira-kira saya besok nikah itu kerja dulu atau nikah dulu ya, baru kerja. Nah kira-kira ini, kira-kira SMK ini, mana SMA kerja 2 tahun ngumpulin, nah baru untuk meminang. Nah itu baru hebat. Kenapa? Gak usah ngerepoti orang tua, penting kita dikode ini. Perhatikan yang utama nanti dalam masalah ini sekalian, jangan dibayangkan ketika Anda itu nikah dengan seseorang yang mempunyai kesempurnaan. Ingat, jodoh muda atau yang sudah tua sekalipun, kalian nanti menikah itu sama-sama tidak mempunyai kesempurnaan. 2 hal ini yang harus dicatat. Yang pertama, si laki-laki punya kekurangan. Yang kedua, kita punya kelebihan. Sebaliknya seperti itu. Berarti apa? Orang nikah itu pasti berbeda. Ini kapan beda? Berarti tidak mungkin ada hal yang terus setara. Mesti ada perselisihan. Maka apa yang dilakukan? Nah ini kapan perselisihan terjadi? Harus kuat bahwa apa? Saya dijodohkan oleh Allah dengan pasangan saya sekarang. Bukan untuk kebahagiaan yang harus sejalan dengan saya, tetapi kekurangan dan kelemahan dia adalah kewajiban saya untuk menyempurnakan kekurangannya. Itu perlu dicatat. Jadi ini golek jodoh setara podo sugih. Nah ini sing melarat wae sapa. Mene jodoh malah gini, ada kalanya wong itu wis sapa yo, ganteng sugih mesti ono kurangi. Ilmu agama ini gak patut atau gak tapi akeh. Nah, kadang-kala ilmu agama ini kuat, ganteng, tapi dunia gak begitu ono. Ini mesti pilihan, ini mesti ono kekurangan kelemahannya. Ada orang itu ya wajahnya gak begitu ganteng, gak begitu bagus, tapi ilmunya ketaatannya kuat, dunia ini pas-pasan. Ono wong ganteng, dunia pas-pasan, pekerjaan ya pas-pasan. Itu hanya di antara sisi kekurangan kita. Maka dalam benak kita jadikan itu sebagai kewajiban kita untuk menyempurnakan. Mungkin itu prolog yang saya sampaikan pada awal ini. Nanti akan ada sesi sedikit tanya jawab yang harus kalian sampaikan bahwa sekalian ingat pada zaman Nabi Muhammad SAW, seorang pemuda yang ingin nikah tapi gak duit. Pemuda nikah gak punya uang. Yang kedua, wajahnya pas-pasan tapi disenangi wong ayu coba. Akhirnya apa? Beliau mati ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin nikah. Terus apa masalah kamu? Masalah yang pertama ya Rasulullah, masalah yang pertama saya itu tidak punya uang ya Rasulullah. Terus yang kedua, saya belum ada jodohnya ya Rasul. Loh kok pengen nikah, tapi saya ingin nikah. Jodoh itu ngono, lamaran aja gak iso coba itu. Akhirnya Rasulullah sebagai seorang nabi yang sangat-sangat taat dan sangat beraku kalimah menjembatani orang ini. Seorang apa itu orang yang nggak ganteng. Singkat ceritanya, akhirnya dia dijodohkan oleh Rasulullah dengan orang yang sangat cantik. Akhirnya apa? Walimatul husna saja untuk dia pernikahannya, lamarannya, para sahabat urunan itu. Tapi takdir Allah, kekuatan imannya dia ketika nikah ini bukan karena harta, bukan karena perempuan atau kecantikan dia. Akhirnya Allah mentakdirkan uang yang jadi support disumbang para sahabat tadi itu diberikan baju perang karena Rasul ada panggilan untuk jihad fisabilillah, dia perang. Rasul tidak tahu bahwa ada orang yang ketika perang itu sangat kuat dan sangat ganas sehingga membunuh musuh orang kafir sebanyak-banyaknya. Akhirnya dia mati di medan perang, dibukalah baju atau topeng perangnya itu, ternyata dia adalah sahabat yang akan nikah sebentar lagi. Akhirnya apa? Ketika dia turun, meninggal itu, para bidadari royoan turun itu. Pelayan lari dari langit itu, menjemput pemuda tadi itu.
Kenapa? Karena kecintaannya kepada Allah, akhirnya dia menjodohkan orang lebih cantik lagi. Siapa? Bidadari yang ada di langit, royoan sama dia. Kenapa? Jihad fisabilillahnya. Makanya yang pertama laki-laki, ingat, jihad fisabilillah adalah berjuang untuk kebutuhan keluarga, nafkah untuk keluarga. Ketika tidak bisa sholat, ajari dia sholat. Ketika dia tidak tahu agama, ajari dia tentang agama. Itu kewajiban kamu. Dan seorang istri, ketahuilah bahwa ketika ada suatu penyimpangan dilakukan oleh suami, maka harus dibetulkan. Tapi ingat para laki-laki, kata Nabi Muhammad SAW, perempuan itu terbuat dari tulang rusuk sebelah kiri yang bengkok. Ini kapan bengkok, ditekuk, diluruskan dengan kekerasan, maka dia akan patah. Karena sebelah kiri paling baik itu, cara untuk meluruskan perempuan harus dengan kasih sayang, dengan cara yang baik dan kasih sayang. Agar apa? Ini dilu dadi wong apik tidak cuklek. Ini kamu seperti ini, nggak bersyariat ini, nggak sesuai agama. Itu nyakiti hati, itu nyatoni hati, masih barang bener menjadi rusak. Kan apa? Penyampaiannya itu tidak tepat, caranya tidak tepat, walaupun itu agama, akhirnya menjadi rusak rumah tangga kalian. Hanya gara-gara cara yang tidak tepat dengan sifat dan karakternya. Maka pahami sifat dan karakter pasanganmu dengan bahasa yang baik. Kapan waktu yang tepat untuk memberikan dia pemahaman? Pertama, sesudah sholat, doa, kemudian sama-sama mengingatkan. Yang kedua, ketika akan tidur dengan kasih sayang, baru akan didapatkan hal yang baik. Nah, itu saja sementara. Ada pertanyaan dari BDI, ada yang bisa disampaikan hari ini atau yang harus saya jawab? Bisa mungkin. Ingat, laki-laki tunkahul mar'atul arba'in, nikahilah perempuan 4 perkara, kata Nabi. Dijamaliha, parasnya, wali nasabiha, nasab keturunannya, wali maliha, hartanya, pekerjaannya, ekonominya, wali diniha, yang 4 adalah agamanya. Jika kamu 4-4-nya sudah mendapat faktor bidatin, maka tekankan pilih agamanya yang diutamakan. Walaupun nomor 4, jika memang pertama, kedua, ketiga kamu belum mampu untuk menjadikan pilihan ketiga ini pilihan yang tepat, maka agama solusinya. Karena dengan agama ketiga-tiga yang tadi akan bisa kita temui. Ya kan? Pertanyaan pertama dari Pak Emin. Pak Nas, saya mau bertanya, apakah benar bahwa wanita atau jodoh kita itu diciptakan dari tulang rusuk kita? Terima kasih. Jodoh kita apa benar diciptakan dari tulang rusuk kita? Yang jelas iya. Gini, dalam Al-Quran Allah sudah menyampaikan bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu sudah berpasangan. Ada laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina, ada baik, ada buruk, dan tentunya apa? Minas sulbi wat taroib, dari tulang rusuk kita sebelah kiri. Itu jodoh. Tapi yang jadi pembahasan kita adalah, bisakah jodoh ini nanti akan sama-sama kita sampaikan menuju jodoh akhirat? Ada orang itu ketika hidup itu jodoh dunia saja. Ada yang ketika hidupnya jodoh dunia akhirat. Contoh yang real sekarang, jodoh yang kita anggap sebagai jodoh dunia. Yang pertama, diantaranya adalah Siti Asia, wanita yang taat, yang solihah, tetapi di dunia dia itu berjodoh dengan seorang raja yang dolim, yang namanya Fir'aun. Maka ini dikategorikan adalah jodoh dunia. Ketika dia di dunia tidak pasti dia akan ketemu di akhirat. Tetapi kenapa Allah menjodohkan seperti ini? Allah punya kehendak dan cara yang tepat. Menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Sekiranya sesuatu itu yang kamu angankan baik, tapi bisa jadi tidak baik menurut Allah untuk kita. Dan sebaliknya, sekiranya sesuatu itu adalah antakrohu yang kita tidak sukai, fa huwa khairul lakum, maka sebenarnya dia adalah terbaik untukmu menurut Allah. Sehingga apa? Siti Asia yang berjodoh dengan Fir'aun ketika ini adalah sebagai lahan pahala dia untuk meraih kebahagiaan akhirat. Bukan semata-mata Fir'aun
itu saya tidak jodoh, kenapa? Jodohnya dijadikan seperti takdirnya. Tapi takdir dia dengan sesuatu yang tidak diinginkan, tapi ini sebagai lahan pahala untuk menuju ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Firaun sendiri yang malah apa? Menjadikan Siti Asia itu diletakkan di atas panas terik matahari, kemudian itu dihimpit batu, tangan kanan kirinya itu dikasih batu, bahkan ditali di padang pasir yang sangat panas. Apa yang dikatakan suami yang taat? Artinya jodoh dunia, tapi belum tentu jodoh akhirat. Makanya untuk mencari itu, jika memang sekarang kok belum ada jodoh, atau kita mengatakan oh dia tidak jodoh kita belum tentu. Kadangkala bisa jadi ketika dia hidup sekarang nikah, dia bisa akhirnya sama-sama ini kadang yang lain, suatu saat bisa nikah lagi nih. Ternyata jodoh ini dengan cara Allah bertemukan ketika dia itu sakit ketemu lagi. Dan juga sebaliknya, makanya kita tidak menyampaikan siapa yang mereka seperti itu. Jodoh akhirat adalah ketika dia di dunia sama-sama pasangan ini untuk diajak baik itu mana. Yang pertama, oh ngaji, sholat, dijak bareng sholat jamaah gelem. Oh imam yang baik, si istri nggak bisa ngaji diajari ngaji. Ketika dia mau ngaji sama-sama baik. Waktu puasa, si istri bangunkan suami untuk berpuasa, si istri memasakkan, suaminya untuk mengajak bahasa. Nanti akhirnya ketika dia itu sodako sama-sama satu sodako, mau taklim sama-sama taklim. Nanti pada akhirnya bisa jadi derajatnya ini ketemu di surga yang sama, sehingga dia dikatakan sebagai jodoh dunia akhirat. Apa kita tahu? Tidak tahu kita. Apa ini jodoh kita dunia akhirat? Tidak tahu. Tapi kita hanya boleh sebatas harapan kita, niat kita, ya Allah, jadikanlah sekarang jodoh saya jodoh dunia akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu ya, yang pertama. Apalagi yang ditanyakan? Ini Pak, Ya. dari Rosmari. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya. Saya kan masih umur 18 tahun, barusan lulus tahun ini. Ada yang lamar saya dan tahun 2021 nikah. Bagaimana cara menyikapi mental secara matang? Terima kasih. Aduh, alhamdulillah. Wis payu umur 18 pada saat 19, bersyukur semoga jadi barokah. Amin. Ini di bagian awal dulu pernah saya sampaikan bahwa untuk mendapatkan hal seperti ini, apa yang kita poles? Yang dipoles adalah yang pertama iman, kan gitu. Iman jadi landasan utama. Karena apa? Allah yang memanggil, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Berarti iman ditotalisir. Iman tidak akan terbentuk kalau tidak mau ngaji. Nah, gitu. Iman sudah ada ketika kita lahir, tapi perlu disiram. Dengan cara apa? Mendengarkan pengajian, mempelajari murotal, mempelajari Quran, mempelajari hadis, kumpul dengan orang yang baik-baik untuk memupuk iman kita. Yang kedua, cari ilmu sekitar pernikahan. Gimana caranya? Ya kita pelajari ilmu bab nikah itu. Kalau di sekolah kan sudah kita pelajari kelas 3. Nah nanti ngaji. Nah ketika ngaji itu kita lihat di sisi itu apa yang harus kita pelajari secara umum. Di antaranya apa sih syarat rukunnya, kewajiban sebagai calon suami, calon istri itu apa. Jadi gini loh, jangan membayangkan nikah itu hal yang enak, tapi bayangan sing enak loh maksud saya. Nek enak tuh kan medit enak loh. Kenapa aku sekarang enak? Gini, satu, punya ilmu. Kenapa motivasi tinggi? Kalau kita hidup sendiri, sholat jamaah pahalanya 27. Dalam kitab Uqudul Lijain, kalau orang sholat bersama pasangan suami istri 27 ditambah 9 derajat sama Allah. Nah, itu saya katakan pewenak itu loh maksud saya. Ini penak kan betul ya, ini pewenak tambah songo. Nah, orang ketika mencuci baju pasangannya, Siti Fatimah atau Zahra, Siti Aisyah mengatakan sama dia membersihkan dosa dia. Kamu sendiri sekarang di rumah biasa toh nyuci dewi yo bersih, tapi coba nyucikan pasangannya. Ada kenikmatan. Memandang wajah suaminya dengan senyuman, maka apa? Dia itu kan nadri Nabi Muhammad SAW, seperti memandang wajah Rasulullah Muhammad SAW. Coba kita tidak pernah tahu Rasulullah, tapi memandang wajah beliau. Artinya fadilahnya, keutamaannya seperti itu. Senyum. Kemudian apa? Mohon maaf, agak yang sedikit nyerempet lah. Ketika mencium suami atau istrinya,
koyok dini dia mencium hajar aswad pahalanya. Itu saya katakan pena. Tapi orang cium pena apa? Ganjaran sing akeh itu mah cium pena itu. Yang lainnya cara fisik, pikirlah silakan itu dalam bahasa kita dikatakan enak kan itu ya. Nah, sekarang menyikapi mental, belajar, iman, tegakkan, semua itu akan bisa diatur dengan cara sholat. Sholat kita itu rukuk sujud, tetapi itu esensinya adalah Allah memberi kita perlindungan dan memberi hidayah. Jadi kalau sholat, ilmu yang kita dapat sedikit, itu akan bisa mengontrol jiwa kita. Ada hidayah. Rahmat yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, bahwa hidayah itu akan memberikan hidayah kepada orang itu. Rukuk sujud kita lakukan, selain menyucikan dosa, Allah memberikan perhatian hidayah sama dia. Maka, yang ketiga caranya adalah dekati orang yang berilmu, yang tahu sekitar pernikahan. Tapi ingat ya, yang dilamar orang. Tadi saya katakan, orang mencari jodoh itu jangan untuk mencari kesenangan sendiri. Tapi ingat, kamu hidup itu untuk pasangan dan keluarga. Maka perlu persetujuan orang tua dan keluarga. Maka perlu pertimbangan saudara. Kenapa? Sehingga bahagia itu, sakinah itu bukan pribadi saja. Tapi keluarga ya sakinah, tenang. Kenapa? Mau kemana-mana sama siapapun jelas. Mau itu pasangannya yang sah. Mau sama siapa jelas. Berfoto dalam arti kita bersama-sama orang yang kita datangi waktu itu dalam pernikahan, jelas akan sakinah, ketenangan. Kenapa? Sini wis duwe surat izin menikah, surat izin mengemudi, dan yang lain-lainnya. Nah, itu. Jadi itu syarat saya. Tapi yo perlu selain itu kamu laki-laki harus kerja, mau nggak mau karena mencukupi kebutuhan. Yang perempuan jangan punya konsep sebenarnya aku cinta, bodoh cinta. Iku biyen, saya gitu duduk zaman Siti Nurbaya, bodoh cinta atau bahagia ndak. Kenapa? Masih seneng-senengin orang butuh mangan, gitu ya. Senengin banget itu butuh sego. Seneng orang itu anak itu juga butuh bantu SPP anaknya. Kenapa? Butuh biaya hidup. Maka konsep dunia akhirat itu jalankan, tapi kedepankan urusan akhirat. Tips-tips seperti itu. Kalau mau tips lagi, ngaji lagi di Asifai, di Asufun nanti IG-nya nanti. Akan kita bahas kalau sudah pandemi sudah selesai. Baca buku Uqudul Hijain. Ada terjemahannya. Kalau sudah nikah, baca nanti kitabnya Qurratul Uyun. Walaupun nanti ada sesuatu yang tidak berkenan, dihilangkan. Yang berkenan itu yang dipakai. Kenapa? Ini bekal hidup. Ya, Uqudul Hijain. Sekarang pelajari akhlak atau akhlakul mar'atun, akhlakul mar'ah. Akhlaknya perempuan, gimana sikap yang baik. Iya, itu jawaban. Ada 3 pertanyaannya, mungkin ada yang lain. Kita tunggu lagi, ada kira-kira 7 menit, 10 menit sudah selesai kita akhiri acara ini. Ada lagi? Ada Pak Edil, Pak Nas izin bertanya satu lagi. Kan biasanya dalam adab melamar itu laki-laki melamar perempuan. Ada kasus sepupu saya cowok dilamar oleh pihak perempuannya untuk jadi suaminya. Apakah hal tersebut diperbolehkan dalam agama? Gini, dalam bahasa kita, kalau misalnya gini, siapapun yang lamar secara agama tidak jadi masalah. Ini kapan laki-laki mendatangi perempuan, ya, itu adatnya. Ini kalau saya bicara adat, itu umumnya pihak cowok mendatangi yang cewek. Seandainya ada pihak cewek yang berkeinginan mendekati cowok, maka yang melamarkan ke dia adalah orang tuanya. Itu. Jadi orang tuanya si cewek itu mendatangi cowok atau keluarga cowok itu. Itu tidak apa-apa, tidak ada masalah. Perkara siapa yang penting diwakilkan, bukan sekedar langsung dia datang. Sejujurnya laki-laki mendatangi, walaupun sebenarnya yang mengamali adalah perempuan, tidak ada masalah. Kalau ada waktu di tempat saya tidak ada seperti ini, nggak jadi nikah, aku sudah senang nggak jadi nikah. Apalagi adatnya harus ada hitung-hitungan tanggal. Terus seneng tanggalnya gak cocok. Ya apa mau batin itu? Ya, di antaranya hal yang patut saya sampaikan, teman sekalian, di pertemuan yang ke-6 ini pasti ada kurangnya, pasti ada khilafnya. Mohon maaf jika ada kurang berkenan dan ada khilafnya. Tunggu akan datang satu lagi yang kita bahas, kemudian Jumat akan datang. Kita lanjutkan
yang berkaitan dengan model-model keluarga yang Islami bagaimana. Kenapa? Sekarang itu jangan bicara tentang hal yang dikatakan tabu atau porno. Agama punya kitab itu, agama punya konsep itu, maka perlu diajarkan dan perlu dingaji. Ya, dengan skala tertutup sih tidak bisa dengan umum seperti ini, tapi ada hal-hal yang secara khusus itu kita kaji bersama dalam satu majelis ilmu. Itu maksud saya. Itu saja. Terima kasih pemirsa, Bapak Ibu guru, selamat pemirsa sekalian, para santri, siswa-siswi, semuanya ikut pada hari ini, semoga ada manfaatnya. Ingat, satu, perasaan cinta dan sayang itu anugerah, jangan disalahkan. Perasaan sayang dan cinta itu anugerah, jangan disalahgunakan. Yang ketiga, siapapun yang sudah menanamkan rasa sayang, rasa cinta, maka harus siap-siap sakit hati. Artinya, itu pasangannya. Nikah, jangan berpikir semuanya akan mulus, pasti ada duri, pasti ada batu kerikil-kerikil yang akan mewarnai hidup kita. Tidak akan mulus. Allah lah yang mampu memberikan kita ketenangan, ilmu agama yang mampu memberikan kita bekal untuk melalui semua itu, sehingga nanti jadi jodoh ini dunia dan akhirat. Semoga yang mendengarkan dapat barokah Allah, yang punya pasangan dan segera dapat pasangan nanti pada waktunya. Yang sudah mau merit, mau khidbah, semoga lancar urusannya dan jadi nanti pasangan dunia dan akhirat. Sekian, mohon terima kasih. Ucapkan selamat berbahagia di malam Jumat, malam yang mulia, untuk meraih ridho Allah, wirid, zikir, mendapatkan anugerah yang utama untuk menempuh sayyidul ayyam, hari tuannya hari, yaitu hari Jumat, dengan memperbanyak amal soleh. Akhiran, mohon maaf, terima kasih. Dengan doa kafaratul majlis, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.